Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Mr. Mulsan dalam pembelajaran bahasa Arab. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video kali ini, kita akan membahas program intensif persiapan ujian akhir madrasah bertemakan Al-Marafiq wal Adawatul Madrasiyah, menerangkan tentang fasilitas-fasilitas umum dan alat-alat sekolah. Baik, sebelum dimulai pembelajaran ini, seperti biasa, kita bacakan terlebih dahulu sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Amin wahdillah. Akan dibahas 4 kemahiran. Yang pertama yaitu al-mufradat wal ibarat, kosakata dan ungkapan. Kemudian dilanjut dengan al-hiwar, yaitu dialog atau percakapan. Kemudian at-tarkib, susunan atau struktur. Dan diakhiri dengan al-qiraah, bacaan. Ada hadza dzalika. Ini ada kata tunjuk ya, kata tunjuk untuk jarak dekat atau jarak jauh. Hadza jarak dekat, dzalika jarak jauh yang untuk laki-laki, sedangkan untuk yang perempuan itu adalah hadhihi dan tilka. Hadhihi untuk jarak dekat, tilka untuk jarak jauh. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang berkaitan tentang alat-alat sekolah ya. Misalkan di sini ada kitabun, buku atau kitab, qalamun, pena, mirsamun atau qalamur rasos, yaitu adalah pensil, qamus, kamus, kashful ghiyab, buku presensi, atau daftarul hudur juga boleh, buku presensi. Haid, dinding. Kursiyun, kursi. Qirtas, kertas. Maktabun, meja. Misbah, lampu. Nah, maktab bisa meja, bisa kantor. Nanti akan dijelaskan lebih. Hadhihi. Nah, yang menggunakan hadhihi perempuan seperti contoh haqibah. Nah, ini kan muannas nih. Haqibah, tas artinya. Mistoroh, penggaris. Mimsahah, penghapus papan tulis. Mimhah atau mimhatun, penghapus pensil atau penghapus karet. Miqlamah, kotak pensil. Surah, gambar. Kharitah, peta. Kurrasah, buku tulis. Sa'ah, jam. Saburah, papan tulis. Oke. Tempat. Nah, di sini ada kalimat faslun, yaitu kelas. Boleh faslun, boleh soffun, ya, yang artinya adalah kelas. Maktabah, perpustakaan. Musalla, musalla, tempat sholat. Mirhab, toilet. Mal'ab, lapangan. Hammam, kamar mandi. Mal'ab itu juga bisa berartikan khusus tempat bermain. Dengan arah ya, yang menunjukkan arah. Di sini nomor 1 ada fi, di dalam. Ala, di atas. Fauqa, di atas tapi tidak menempel ya. Jadi biasanya untuk menunjukkan posisi saja. Kalau ala, di atas tapi menempel. Tahta, di bawah. Amama, di depan.
waro'a di belakang, baina di antara, janib di samping. Nah, kita bisa lihat contoh ungkapan menggunakan tanda tempat atau keterangan tempat atau arah. Misalkan di sini al-qalam fil haqibah. Pulpen itu ada di dalam tas. Pulpen itu ada di dalam tas. Al-qalamu fil haqibah. Tapi menggunakan ala. Al-kitabu alal maktab. Kalian bisa perhatikan perbedaan ala dengan fauqa. Al-kitabu alal maktab. Kitab itu atau buku itu ada di atas meja, nempel. Nah, coba contoh yang lain. Al-misbahu fauqal maktab. Lampu itu ada di atas meja. Ya, lampu yang di tengah ruangan, posisinya ada di atas meja, itu tidak nempel. Atau contoh lain deh yang nempel. Jam. As-sa'ah alal ha'id. Jam itu ada di atas dinding. Nah, di atas dindingnya itu pakai menggunakan ala. Nah, beda kalau jam itu ada di atas papan tulis. As-sa'ah fauqas sabburah. Pakainya fauqa karena tidak nempel di atas papan tulis. Beda sama di atas dinding ya, seperti itu. Dilanjutkan tahta al-miqlamah tahtal qurrasah. Al-musalla amamal mal'ab. Al-masjid wara al-fasli. Al-miqlamah bainal mistarah wal qamus. Al-mimsahah janibal mirsam. Oke. Dan di sini ada kata sifat yang bentuk mudzakkar juga bentuk muannas, berikut lawan katanya. Terus di sini ada kabirah muannas, mudzakarnya kabir, artinya besar. Lawan katanya shaghirah, mudzakarnya shaghir, yaitu artinya kecil. Nah, selanjutnya ada ba'idah, tawilah, nazifah, kathirah, jamilah, nasyitah, wasi'ah, mahirah, murtafi'ah. Nah, bentuk mudzakarnya tinggal dihilangkan taknya saja. Murtafi', mahir, wasi', nasyid, jamil, kathir, nazif, tawil, ba'id, kabir. Dan berikut adalah lawan katanya. Bisa dilihat perbedaan bentuk mudzakkar dan bentuk muannasnya. Ada tak sama tidak ada taknya. Dialog atau percakapan. Gunakan dialog, misalkan menggunakan dua kata, ada mistoroh dengan fil miqlamah. Nah, dua kata ini bisa kita buat menjadi sebuah dialog atau percakapan. Misalkan mistoroh menjadi ainal mistoroh. Nah, ditambah aina sama al, ya, mistorohnya jadi ainal mistoroh. Nah, sedangkan fil miqlamahnya dijadikan sebuah jawaban, diawali dengan al mistoroh terlebih dahulu. Al mistoroh fil miqlamah. Jadi di mana penggaris itu? Penggaris itu ada di dalam kotak pena atau di dalam kotak pulpen. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami contohnya hanya merubah dua kata, mistoroh dengan fil miqlamah. Mistoroh dijadikan pertanyaan dengan tambahan aina dan al, fil miqlamah dijadikan jawaban dengan tambahan al mistoroh. Maka jadilah sebuah dialog atau percakapan. Kata tanya aina di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, contoh aina al-qalam, di mana pulpen itu? Tentunya kalau ditanya aina, maka jawabannya yang mengandung
arah atau menunjukkan tempat. Contoh, al-qalamu fil haqibah. Pulpen itu atau pena itu ada di dalam tas. Ya. Ainal kitab? Al-kitabu alal maktab. Ainal misbah? Al-misbahu fawqal kursi. Ainal miqlamah? Al-miqlamah tahta al-qurrasah. Ainal musalla? Al-musalla amama al-mal'ab. Ya, tandanya kalau ditanya aina, kemudian jawabannya itu ada kata tunjuk keterangan tempat misalkan atau arah. Mubtada dan khobar. Sebelum melihat contoh, kita baca keterangannya terlebih dahulu. Mubtada adalah kata yang berkedudukan sebagai subjek. 2. Khobar adalah kata yang menerangkan mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Jadi khobar tugasnya adalah menjelaskan yang dimaksud dari mubtada tersebut. Dan catatan, khobar harus sesuai dengan mubtada. Harus sesuai dengan mubtada, kecuali yang berupa kata keterangan atau tempat, keterangan tempat, maka tidak harus sesuai. Yang B, jika mubtadanya muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya harus muannas. Bentuk kata sifat harus menyesuaikan dengan benda yang disifati dalam hal muzakkar dan muannas. Dan perhatikan dan cermati contoh di bawah ini. Struktur contoh-contoh di bawah ini adalah mubtada, khobar. Jadi nanti contoh yang akan kita lihat itu adalah susunannya mubtada, khobar, mubtada, khobar. Oke. Adalah contoh mubtada khobar dari kata keterangan tempat. Oke, kita bisa lihat. Ini mubtada, ini khobar. Nomor 1, al-musalla. Jadi mubtada ya. Al-musalla amamal mal'ab. Ada di depan lapangan. Kalau kita perhatikan, amamal mal'ab itu adalah menjelaskan atau menerangkan dari mubtada bahwa musalla itu ada di depan mal'ab. Kedua, al-masjid waro al-fasli. Masjid ada di belakang kelas. Ya, nah ini berarti khobarnya itu dari keterangan tempat. Sama yang di samping juga. Al-qalam fil haqibah. Ini juga menerangkan khobarnya, menerangkan keadaan si mubtada, yang dimana khobar di sini itu dari kata keterangan tempat. Fi, ala, fauqa, tahta, sama ya. Dan khobarnya ini dari kata sifat. Contoh, hadza faslun. Ini adalah kelas. Lihat, dia mubtada. Mubtadanya muzakkar, hadza bukan hadhihi ya. Maka di sini juga harus ikut muzakkar. Hadza faslun. Al-faslu nazifun. Kelas itu bersih. Nah, kelas itu bersih. Ingat, di muzakkar al-faslu, maka khobarnya juga harus muzakkar. Jangan nazifatun, tapi nazifun. Ya. Hadzal faslu nazifun. Kelas ini nazifun, bersih. Nah, ini contoh yang muannas nih. Hadhihi mistorotun. Ini adalah penggaris. Mistorotun ini muannas, perempuan, ada taknya. Maka di sini menggunakannya hadhihi, bukan hadza. Hadhihi mistorotun. Al-mistorotu, penggaris itu, tawilatun, panjang. Tuh, tawilatun, bukan tawilun, karena di sini mubtadanya muannas, maka khobarnya ikut muannas juga. Hadhil mistoratu, penggaris ini, tawilatun, panjang. Kalau kita lihat dan kita cermati, di sini ada hadza faslun, mubtada khobar. Tapi yang di bawah hadzal faslu ini justru digabung menjadi mubtada dan di setelahnya baru khobar. Kenapa? Kan sama-sama hadza, ini juga sama-sama hadza. Bedanya kalau di sini ada al, kalau di sini nggak ada al. Ya.
Kalau ada al, maka maknanya jadi kelas ini. Tapi kalau nggak ada al, maknanya jadi ini adalah kelas gitu. Sama di samping ini juga. Hadhil mistoroh, penggaris ini. Tapi yang di atas hadhihi mistorotun, ini adalah penggaris. Oke? Semoga bisa bacaan. Bagaimana membacanya? Ismi Salman, ana talib, unzur ila hadhihi surah, hadhihi madrasati, hiya kabirah wa munazzamah wa jamilah, wa hiya amam al-masjid al-kabir. Al-madrasah fi syari' Sukarno raqam 7. Wa hadha fasli. Al-faslu wasi'un wa jamilun. Al-faslu munazzamun. Unzur hadhihi sabburah. As-sabburatu 'ala al-ha'id. Wa hadhihi sa'ah. As-sa'atu jamilah. As-sa'ah fawqa as-sabburah. Hadhihi haqibati. Haqibati jamilah. Al-haqibah 'ala al-maktab. Wa hadha musalla al-madrasah. Huwa baina al-maktabah wal fasl. Huwa saghir wa nadhif wa jamil. Hadhihi maktabatul madrasah. Al-maktabah kabirah. Wa hadhihi al-maktabah munazzamah. Hiya janibal musalla. Unzur ila hadzal mal'ab. Huwa wara al-madrasah. Huwa wasi'. Hadza mirhad. Al-mirhad nadhifun. Huwa wara al-musalla. Oke, baik. Cukup. Syukran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.